Hai teman-teman, salam sejahtera. Kembali lagi di mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemasaran barang dan jasa. Silahkan disimak ya. Pengertian barang dan jasa. Pemasaran barang adalah proses di mana kegiatan pemasaran disesuaikan untuk mempromosikan dan menjual produk tertentu untuk segmen tertentu. Sedangkan pemasaran jasa adalah pemasaran kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh bisnis kepada kliennya untuk pertimbangan yang memadai. Contoh dari pemasaran barang ialah ketika seorang produsen menjual kebutuhan pokok kepada seorang konsumen. Sedangkan pemasaran jasa contohnya ialah seorang dokter merawat pasiennya. Ternyata dalam memasarkan barang dan jasa diperlukan berbagai cara loh. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, terdapat konsep dan lingkup pemasaran. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, menganalisis STP marketing. Yang keempat, rencana pemasaran. Dan yang kelima, memasarkan produk sesuai dengan target pasar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, definisi konsep dan lingkup pemasaran. Konsep pemasaran merupakan suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep ini diuraikan sebagai berikut: kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, pertukaran, dan pasar. Sedangkan lingkup pemasaran yaitu segala hal yang terkait dengan proses pemasaran seperti kegiatan pemasaran dan bentuk pasar. Yang kedua, ada analisis pasar. Definisi dari analisis pasar merupakan proses mengidentifikasi dan melakukan penilaian secara kuantitatif atau kualitatif dalam menentukan seberapa cocok suatu pasar untuk sebuah industri. Contohnya, pengusaha kuliner yang ingin membuka restoran baru perlu melakukan analisis pasar untuk mengetahui jenis makanan apa yang populer di daerah tersebut, harga yang kompetitif, dan lokasi yang strategis. Dengan demikian, mereka dapat menyusun menu yang menarik, menentukan harga yang bersaing, dan memilih lokasi yang optimal untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Yang ketiga, ada analisis STP marketing. STP atau Segmentation Targeting Positioning merupakan salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Yang keempat, ada rencana pemasaran. Secara sederhana, rencana pemasaran adalah ide awal dalam suatu bisnis. Apabila dijelaskan lebih spesifiknya lagi, rencana pemasaran ialah suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contohnya, ketika kita sedang ingin membuat rencana pemasaran, maka kita harus menentukan SWOT. SWOT yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, threat ancaman. Nah, setelah kita menentukan hal tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk memasarkan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, yaitu menentukan target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Contohnya, apabila kita akan menjual barang atau jasa tersebut kepada para pelajar, maka kita harus memberikannya dengan harga yang terjangkau oleh para pelajar tersebut, agar mereka tertarik dengan barang atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Demikian materi dari saya, pembelajaran tentang pemasaran. Semoga bermanfaat. Selamat belajar!